Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mengumpulkan atau menyelesaikan tugas presentasi dengan MK rangkaian elektron. Jadi ini adalah tugas presentasi dari Pak Muiz. Dan sebelum masuk ke videonya, alangkah lebih baiknya saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan dengan NPM 254 2020 1042. Jadi saya adalah mahasiswa Teknik Elektro Lokal A1 angkatan 2025. Jadi pada daftar isinya presentasi kali ini saya akan membahas apa itu dioda valence dan zener, interaktor dan varistor, dan dioda tunnel dengan tunnel rectifier, dan dioda karakter dan karakter daya, dan antara itu dioda LED dan contoh soalnya. Ini langsung ke dioda valence dan zener. Dioda valence adalah suatu jenis dioda yang mempunyai karakteristik arus pada tegangan reverse yang sangat tajam perubahannya dari kondisi tidak konduksi ke kondisi konduksi jika tegangan breakdown-nya dilampaui. Jadi kalau dia tegangannya breakdown atau di atasnya breakdown, maka tegangannya akan diubah ke konduksi. Ya, lebih singkatnya sih kalau tegangannya itu tegangannya itu perubahannya itu sangat tajam, reverse atau kebalikan. Nah, dioda valence dan zener. Bisa dilihat di gambar 2.9 ini adalah gambar dioda valence dengan tegangannya reverse. Ini ada yang saya tampilkan. Di gambar 2.9 ini jika tekanan R diubah misalnya, maka tegangannya breakdown, dioda tidak berubah. Karakteristik demikian sangat bermanfaat untuk mendapatkan sumber tegangan yang stabil sama dengan tegangan breakdown dari dioda yang bersangkutan. Dioda zener atau dioda zener yaitu tegangan breakdown dari dioda valence tidak dapat lebih rendah dari 6 sampai 8 volt. Satu dioda yang mempunyai karakteristik yang sama dengan dioda valence adalah dioda zener. Dioda zener berarti karakteristiknya itu sama antara dioda zener dengan dioda valence. Dioda zener mempunyai tegangan breakdown yang dapat lebih rendah dari dioda valence. Jadi dioda zener itu tegangan breakdownnya itu lebih rendah daripada dioda valence. Semisal valence itu tinggi, maka dioda zener itu lebih rendah atau adik-adiknya lah. Yaitu dapat kurang dari 0,2 volt. Tahanan dinamik. Karakteristik penting dari dioda valence atau dioda zener adalah apa yang dikenal dengan tahanan dinamik. Oke, jadi di dalam dioda valence dan atau dioda zener itu ada yang disebut dengan tahanan dinamik, yaitu berbanding antara perubahan tegangan breakdown terhadap perubahan arus putarnya. Nah, ini adalah grafik tahanan dinamik di dioda zener atau dioda valence. So ini bisa dilihat teman-teman gambarnya. Tahanan dinamik adalah penting untuk menghitung respon ripple rangkaian dengan dioda zener atau valence terhadap perubahan tegangan input atau terhadap perubahan arus perubahan. Grafiknya seperti ini. Lihat di bawah ke atas. Jadi tahanan dinamik dioda valence umumnya mempunyai nilai numerik yang kurang lebih sama dengan nilai numerik dari tegangan breakdown-nya, sedangkan tahanan dinamik dari dioda jauh lebih rendah dari itu. Aplikasi umum dari dioda valence atau dioda zener adalah untuk sumber tegangan tetap atau disebut dengan edge regulator, tetapi dengan beberapa batasan yang meliputi A. Tahanan outputnya tetap, B. Arus output terbatas atau tahanannya rendah, atau arusnya rendah, dan yang C itu sangat sensitif terhadap perubahan temperatur. Berarti pada tahanan dinamik ini sangat sensitif ya dia bagi dengan suhu ruang atau suhu sekitarnya. Karena dia beda sedikit suhu ruang itu bisa berubah apa
berubah tahanannya. Dia sensitif lah. Dapat menimbulkan noise pada rangkaian dioda yang bersangkutan. Nah, ini adalah contoh rangkaian tahanan dinamik. Ya. Bisa dilihat sendiri tabelnya atau bukan tabel, sorry, maksudnya gambarnya. Ada apa? Resistansi dan ini adalah sumbernya, sumber dari arusnya atau tegangannya. Nah, perhatikan rangkaian dioda Zener di bawah ini. Ini adalah kita masuk ke contoh soalnya. Diketahui volt volt AB max sama dengan 25 volt. Volt Z tuh 12 volt, arus Z tuh 50 miliampere. Hitunglah nilai R. Cara ini masuk ke rumus dan R sama dengan 25 volt. Ini kita cari R atau resistansinya. Dan hasilnya 260 ohm. Dan cara kerjanya dari slide selanjutnya. Nah, ini dia seperti ini. Udah ada sih. Kita masuk ke materi teraktor dan varistor. Jika dioda Zener atau dioda Avalanche dapat maka dioda ini diodanya lain lagi dengan dioda Zener dan Avalanche. Maka dioda teraktor dan varistor merupakan dua buah dioda Zener yang dirangkaikan secara seri dan berkolom belakang. Dengan demikian dapat merupakan pembatas tegangan teklem dalam polaritas dua arah. Tegangan berasal dari dioda teraktor atau varistor dapat berkisar dari kurang lebih 10 volt sampai kurang lebih 1000 volt. Teraktor dan varistor biasa digunakan dalam 18 rangkaian sebagai pembatas atau penghambat tegangan-tegangan pulsa yang tinggi yang merusak, misalkan tegangan gas. Jadi ini dioda pembatas ya bagi traktor bagi dioda Zener dan dioda Avalanche. Nah, traktor sebagai pengaman komponen terhadap perusahaan tegangan tinggi. Ini istilah traktor dan varistor itu adalah pembatas antara dioda Zener dan dioda Avalanche. Dan masuk ke dioda tunnel adalah suatu jenis dioda berdaya rendah dengan karakteristik yang unik. Maunya unik, grafiknya seperti naik, turun, dan negatif. Dioda ini banyak digunakan pada rangkaian switching, osilator, dan power dari frekuensi rendah sampai frekuensi yang sangat tinggi atau bagian daerahnya hingga hertz. Kan kita bisa menggunakan hertz, jadi sehingga dioda tunnel itu dia termasuk rangkaian yang tinggi sampai 3 hertz. Penggunaan dalam teknik switching, dioda ini mempunyai dua daerah stabil sebagaimana ditunjukkan oleh garis beban switching pada gambar 2.13. Gambar rangkaian switching dengan dioda tunnel ditunjukkan pada gambar 2.14. Gambarnya ada di slide selanjutnya. Oh enggak, yang ini 2.13. Pada rangkaian tersebut perubahan bias untuk switching perubahan kondisi stabil dilakukan dengan sinyal trigger dari luar. Osilator dapat diperoleh jika bias tegangan rendah sekitar 0,2 sampai 0,3 volt dipasangkan melalui tahanan seri dengan nilai yang rendah. Ini gambar 2.14. Itu rangkaian switching dengan dioda tunnel itu seperti ini. Nge-switch ya. Lanjut dioda tunnel dan juga diterapkan pada gambar 2.13. Yang ini 2.13. Seperti ini. Akan didapat hanya satu kemungkinan titik kerja sebagaimana ditunjukkan oleh garis beban osilator dan rangkaian osilator sederhana dengan dioda tunnel ditunjukkan pada gambar 2.15. Rangkaian osilator sederhana dengan dioda tunnel. Ini adalah dioda tunnel atau rangkaian sederhananya bentuk output osilator tunnel. Itu seperti itu. Dioda tunnel. Osilasi akan terendam dengan cepat jika disipasi dari elemen resistif semakin besar dan sebaliknya jika terdapat elemen
Resistif yang negatif osilasi akan mengembang. Di gambar 2.15 seperti ini. Saya membahas yang gambar B-nya. Dengan memberikan bias melalui rangkaian LC yang tepat, maka osilasi yang sempurna dapat diperoleh dan dapat pula dipilih nilai frekuensinya. Amplitudo osilasi maksimum adalah dibatasi oleh nilai elemen resistif negatif dari tunnel, yaitu sekitar 0,1 sampai 0,4 volt. Lanjut ke tunnel rectifier. Tunnel rectifier atau dikenal pula sebagai back dioda adalah dioda tunnel dengan arus puncak yang sangat rendah, yakni hanya beberapa mikro saja. Umumnya digunakan untuk penyiaran sinyal lebih rendah 20 mV tegangan puncak, berbeda dengan dioda penyara pada umumnya. Pada dioda penyiar tunnel, konduksi terjadi pada bias reverse dan sebaliknya. Bias forward menyebabkan tidak konduksi. Gambar 2.16 bagian A menunjukkan kurva karakteristik. Nah, ini dia gambarnya. Menunjukkan kurva karakteristik penyara tunnel yang unik tersebut. Pada gambar 2.16 menunjukkan kurva karakteristik penyara tunnel yang unik tersebut. Yang ini. Grafik ini grafik teman-teman. Dan pada gambar 2.16b ditunjukkan ilustrasi rangkaian pendeteksi level rendah, yaitu antara 0 dan 1000 mili dengan menggunakan dioda Schottky atau dioda penyarah tunnel. Yang ini gambarnya, yang B. Rangkaian. Dan karakteristik rangkaian adalah sebagai ditunjukkan pada gambar 2.16c. Yang ini. Karakteristik dari dioda tunnel. Dioda paraktor. Paraktor adalah sejenis komponen dioda yang dibuat untuk mendapatkan variabel kapasitor sebagai fungsi dari tegangan. Perubahan kapasitansi yang dapat diperoleh dari paraktor adalah bergantung dari tipe dan bahan, tetapi berkisar dari beberapa picofarad dan tidak lebih dari 1000 picofarad dengan toleransi kurang lebih 10%. Rasio kapasitansi maksimum dan minimum adalah berkisar dari 2:1 dan 20:1. Pemakaian pada umumnya misalnya untuk edge variabel oxilator sebagai ditunjukkan pada gambar 2.17. Gambarnya yang ini, faktor daya. Nah, yang ini ditunjukkan di sini. Faktor daya atau faktor multiplier adalah faktor yang dapat melihat gandakan frekuensi tinggi 1 sampai GHz pada daya tinggi. Ini frekuensinya sangat tinggi sekali ya, sampai GHz. Faktor demikian biasanya untuk mempertinggi kemampuan penguat transistor pada frekuensi tinggi dan pada daya yang tinggi pula. Nah, contoh ini adalah gambar 2.17. Ini bagian A dan ini bagian B. A itu contoh rangkaian pemilihan frekuensi resonansi dengan pengendalian tegangan menggunakan dioda paraktor. Dan B adalah karakteristik umum dari suatu paraktor. Dia tegangannya direndahkan. Ya. Gambar 2.18 adalah contoh rangkaian penganda frekuensi sederhana dengan menggunakan dioda paraktor. Jadi rangkaiannya digandakan lah frekuensinya. Pada rangkaian tersebut, paraktor dioda dapat digunakan untuk tuning frekuensi hingga didapat frekuensi harmonis dari sinyal input. Makanya seperti ini. Digandakan dia di dioda paraktor ini. Jadi kita masuk ke materi terakhir yaitu dioda LED. Dioda LED atau light emitting diode adalah dioda jika mendapatkan bias forward akan mengalami proses rekombinasi muatan listrik. Dan sebagai akibatnya akan mengeluarkan atau memancarkan energi dalam bentuk foton atau cahaya. Bergantung pada bahannya, cahaya yang dihasilkan dapat kuning, hijau, merah, atau inframerah. Bias forward dari kebanyakan dioda LED adalah berkisar antara 0,1 dan 0,2 volt. Sedangkan arus forward
menentukan intensitas cahaya yang dihasilkan dan umumnya berkisar antara 2 dan 20 miliampere. Itu kecil sekali. Tegangan reverse dioda LED biasanya tidak lebih dari 4 volt dan jika ini dilampaui, dioda akan mengalami kerusakan total. Berarti kalau lebih dari 4 volt dia eh, diodanya akan rusak atau dioda LED-nya akan rusak. Tidak tidak bisa digunakan lagi. Kecepatan respon dioda LED adalah berkisar sekitar 0,1 milisecond. Ini cepat banget ya, cepat. Berarti dia sensitif sekali responnya ini dioda LED. Jadi langsung saja ke contoh soalnya, jelaskan. Seandainya lampu dioda LED bila dipasang pada rangkaian tidak menyala, apakah dioda LED masih hidup atau berfungsi? Jika sudah ada rangkaian dan sudah dipasangkan dioda LED, lampunya itu sudah tidak nyala lagi, tidak berfungsi. Jika rangkaiannya tidak apa, rangkaiannya itu tidak bagus, jadi arusnya itu tidak ada. Jadi lampu dioda LED-nya tidak berfungsi atau tidak hidup. B. Apakah dari perbedaan warna dioda LED juga terdapat perbedaan tegangan atau tidak? Ya, dioda LED itu pada lampunya itu tegangannya berbeda-beda. Di sini ada contohnya di slide selanjutnya. Di sini dilihat tegangan LED tiap warna itu berbeda-beda atau bervariasi. Yang tertinggi itu warna biru dan terendah itu warna merah. Jadi jawabannya iya, ada terdapat perbedaan tegangan pada setiap warna dioda LED. Bagaimana pemasangan pada rangkaian bila warna dioda LED berbeda? Untuk merangkai LED yang berbeda warnanya, kita hanya menghitung nilai resistornya saja atau hambatannya dengan menggunakan rumus R sama dengan V dikurang V LED dibagi I. R itu adalah tahanannya, V itu adalah sumber tegangan, V LED itu adalah dioda LED-nya atau tegangan LED, dan I adalah arus pada LED. Nah, ada contoh soal lagi. Perhentikan rangkaian LED di bawah ini. Ini rangkaiannya. Diketahui inputnya 12 volt. D1, D2, D1, D2, D3, D4 ini adalah warna-warna, bukan warna, dioda LED yang berbeda-beda. D1 itu warna biru, D2 warna merah, dan D3 warna hijau, D4 itu warna kuning. Di sini kita disuruh menentukan nilai resistansinya, resistor atau hambatan pada setiap rangkaian ini yang terhubung dengan dioda. Jadi dia eh, tegangannya juga berbeda pada setiap LED. Karena berbeda warna, jadi berbeda tegangannya. Langsung masuk ke rumus. Jika LED berbeda warna dan dalam rangkaian paralel, kita harus menentukan nilai R satu per satu dengan menggunakan rumus R sama dengan P dikurang V LED per I. V adalah 12 volt. Nah, dan masuk tegangan. Ini tegangannya itu tegangan pada dioda LED-nya D1 itu 3,6, D2 1,8, D3 2,1, dan D4 2,2. Masuk ke rumus. Dibagi I. I-nya itu adalah arus pada LED-nya. Arus ini berbeda-beda. Itu miliampere. Dikonversi ke ampere. Jadi dia jadi 0, ya di sini. Dari 20 jadi 0,2, 0,5. Karena warna merah dia berbeda sendiri miliampernya. Dia dikurang terus dibagi. Dan dapatlah hambatannya ini. Hambatannya.
Sebenarnya cara cari hambatannya atau R-nya itu sangat mudah. Tinggal masukkan rumus dan angka-angkanya saja. Seperti ini. Jadi cukup itu saja presentasi kali ini. Saya Muhammad Ridwan. Mohon maaf jika ada kesalahan atas kata-kata yang saya ucapkan. Dan sampai jumpa di video presentasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang.